Session ini adalah bagian kedua dari integral vektor, yaitu kita pengen melihat aplikasi dari integral garis. Salah satu bentuk yang paling sederhana adalah menghitung usaha yang dilakukan suatu gaya F yang bekerja sepanjang lintasan yang diketahui. Mari kita akan coba lihat work done by a force. Jadi diberikan suatu gaya F, yaitu mxyz i plus nxyz j plus p xyz k. Gaya ini bekerja sepanjang lintasan R, yaitu gt i plus htj plus kt k sepanjang t dari antara 0 sampai b. Nah, berapa besar usaha yang dilakukan gaya F tersebut sepanjang lintasan itu? Jadi kalau kita lihat, ini ada lintasannya. Lintasan ini bekerja gaya F di setiap titik di sini sesuai dengan persamaan ini. Lalu diminta usaha apabila F ini bekerja dari titik A sampai titik B. Nah, kita tahu usaha adalah F dot ds. ds adalah panjang ini yang direpresentasi dengan vektor T. Nah, jadi usahanya itu adalah integral F dot T ds. Dia seolah-olah seperti itu. Dari T sama dengan A sampai B. Jadi TDS ini biasa disebut DR, yaitu lintasan DR di sini. DR-nya dari 0 sampai dari A sampai B. Oke, tentunya R-nya adalah persamaannya adalah sesuai dengan persamaan lintasannya, yaitu GI, GTI, HTJ plus KTK, yaitu adalah XI plus YJ plus ZK. Sehingga DR adalah menjadi, ini diturunkan terhadap T, ini diturunkan terhadap T, ini diturunkan terhadap T. Sehingga DR-nya adalah ini. Sehingga integralnya itu menjadi F di dot dengan ini, jadi M dikali dx dt, N dikali dy dt, P kali dz dt. Dan karena X-nya adalah G, jadi seperti ini. Dengan lintasan T-nya dari A sampai B. Oke, jadi usahanya itu adalah jumlah perkalian dari vektor-vektor gaya untuk setiap dimensi, untuk setiap X, Y, Z, I, J, K, dengan turunan pertama dari setiap vektor lintasannya. Oke, kita lihat contoh. Misalkan gaya ini bekerja sepanjang kurva ini, yaitu garis biru ini. Nah, T-nya dari 0 sampai 1, berarti dari 0 titik ini sampai titik 111. Oke. Usaha adalah F dot dr seperti yang tadi dikatakan. Nah, R-nya adalah persamaan garisnya adalah vektor ini, TI plus T kuadrat plus T pangkat 3K. Sehingga untuk setiap X kita ganti dengan, untuk setiap X kita ganti dengan T, untuk setiap Y kita ganti dengan T kuadrat, untuk setiap Z kita ganti dengan T pangkat 3. Sehingga vektor F-nya ini dalam persamaan T menjadi seperti ini. Y-nya kita ganti dengan T kuadrat, X-nya kita ganti dengan T, jadi T kuadrat minus T kuadrat I, plus Z-nya kita ganti dengan T pangkat 3, Y-nya kita ganti dengan T kuadrat, jadi T pangkat 4, J. Demikian juga X yang di sini kita ganti dengan T, Y di sini kita ganti dengan T pangkat 3, sehingga jadi seperti ini. Sehingga gaya F-nya itu adalah ini. Sedangkan DR-nya, karena R-nya ini
DR-nya menjadi ini diturunkan terhadap T, ini diturunkan terhadap T, T pangkat 3 diturunkan terhadap T. Nah, sehingga F dot DR ya tinggal vektor ini yaitu yang ini vektor arah I-nya 0, arah J-nya adalah minus T pangkat 3 minus T pangkat 4 J, ininya adalah T minus T pangkat 6 K, di dot dengan ini, sehingga hasilnya adalah ini. Sehingga integral W-nya menjadi ini, ada hasil dotnya dt. Jadi fungsi ini semua dt. dt-nya dari 0 sampai 1. Selanjutnya ini tinggal integral seperti biasa. Maka dengan mudah kita dapatkan hasilnya 29/60. Jadi usaha dilakukan gaya F ini sepanjang lintasan ini adalah 29/60. Oke, kita lihat contoh lain. Setelah ini kita lihat gaya F bekerja sepanjang lingkaran dari 0 sampai 2 pi. Jadi gaya F bekerja sepanjang lingkaran cos TJ plus sin TJ. Jadi seperti biasa integralnya F dot dr dt. Ya, karena dia dipakai dt jadi 0 sampai 2 pi. Ya, tinggal kita hitung F-nya semua X kita ganti dengan cos T. Semua Y kita ganti dengan sin T. Sehingga vektor F-nya menjadi cos T minus sin TI plus cos TJ. DR-nya yang kita turunin dulu, cos T jadi min sin T jadi cos T. Sehingga F dot DR-nya kalau kita kali menjadi vektor arah ini, vektor ini besaran ini dikali dengan ini, yaitu min sin T cos T plus sin kuadrat T ditambah ini dikali cos T, jadi cos kuadrat T. Dan ini kalau kita hitung hasilnya jadi sederhana, min sin T cos T. Sehingga integral semuanya ini menjadi 1 min sin T cos T dt 0 sampai 2 pi. Sehingga hasilnya jadi 2 pi. Oke, yang kedua kita akan lihat vektor F bekerja sepanjang helix ini dengan T-nya 0 sampai 2 pi. Ya, sama seperti tadi. Semua X diganti dengan cos T, semua Y diganti dengan sin T, setnya diganti dengan T. Jadi sehingga vektor F-nya itu seperti ini. Dan DR-nya cos diturunin jadi min sin T, sin diturunin jadi cos T, T diturunin jadi 1. Sehingga F dot DR-nya menjadi seperti ini. Jadi cos T dikali minus sin T, terus T dikali cos T, sin T dikali 1. Sehingga jadi hasilnya min sin T cos T plus T cos T plus sin T. Sehingga integralnya menjadi fungsi ini dt di 0 sampai 2 pi. Dan ini adalah integral trigonometri seperti biasa. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah pi per 2 minus setengah. Ini adalah latihan yang bisa kalian buat. Soal 1 sampai 6 ini soal yang untuk menghitung gaya F-nya yang berbeda-beda dengan lintasan yang sama, C1, C2, C3. Dan kesimpulan apa yang kita bisa dapat dari pelatihan soal ini?
Jadi kalau di SMA kita tahu bahwa usaha yang dilakukan suatu gaya F dari satu titik ke titik lain, dari titik ini ke titik ini, kalau di SMA dengan lintasan yang berbeda-beda kayak apapun juga, itu usahanya adalah F kali jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Dalam hal ini jarak terpendek tentunya adalah C1 dibanding C2 ataupun C3 tambah C4. Itu di SMA diajarin gitu. Jadi usaha yang dilakukan dari titik ini kemari tidak tergantung dari lintasannya. Hanya tergantung dari F dikali jarak terpendeknya cos sudut di antara mereka. Tapi apakah itu benar untuk segala kasus? Dalam hal ini untuk kasus ini apakah ini sama? Nanti kalau saudara hitung C1, C2, C3 dengan arah lintasan berbeda-beda ini, ternyata usaha yang dilakukan gaya F terhadap benda yang lintasan dari melalui C1 ataupun melalui C2 dan C3 dan C4 itu tidak sama. Kesimpulannya seperti itu. Jadi apakah perjalanan SMA salah? Jawabannya tidak. Di SMA F-nya itu selalu konstan. Kalau di kalkulus ini F-nya sekarang kita sudah berubah-ubah tergantung dari titiknya. Jadi alasannya seperti itu. Jadi silakan coba apakah benar itu tidak sama. Soal 7 sampai 10 juga sama, tapi dengan arah vektor yang beda-beda. Dan lintasan yang beda-beda juga. Ini hanya exercise saja. Demikian juga soal nomor 11. Dan sebagai exercise kita akan coba kerjakan ini. Soal nomor 11 ini kita diminta untuk menghitung gaya F ini bekerja sepanjang lintasan tertutup ini. Kembali di SMA dikatakan bahwa kalau suatu gaya bekerja kepada suatu benda dan benda itu kembali ke titik semula, maka usaha dilakukan adalah 0. Ya sama jadi begitu. Tidak penting bagaimana bentuk lintasannya. Tetapi itu hanya berlaku untuk gaya yang konstan. Tapi kalau gaya yang tidak konstan seperti soal kita ini, apakah itu juga menghasilkan nilai yang sama? Mari kita coba lihat. Oke ya. Nah, C1 kita tahu persamaannya seperti ini. Cos T plus sin T plus TK, ya, karena di sini nih. C1 yang ini. Yang ini. C2 adalah yang ini. Kalau yang ini itu berarti X-nya 0, C-nya selalu 1, Z-nya yang berubah. Persamaannya jadi seperti ini. R3 Z-nya 0. T-nya berubah, J-nya juga berubah. Oke. Maka pengintegralnya tentunya masing-masing 3 kali. Kita harus hitung 3 kali. F bekerja sepanjang lintasan C1, F bekerja sepanjang lintasan C2, F bekerja sepanjang lintasan C3. Nah, F1 F-nya adalah ini. Ini bekerja sepanjang lintasan C1. Berarti semua X diganti dengan cos T, semua Y diganti dengan sin T, semua Z diganti dengan T. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. 2 cos T, 2 T, Y-nya jadi 2 sin T. F1-nya seperti itu. Sedangkan ini DRDT-nya cos min sin jadi cos, T-nya jadi 1. Sehingga integral terhadap garis ini ya tinggal F di dot dengan DR. Jadi 2 cos T dikali minus sin T, minus 2 sin T cos T. 2T dikali dengan cos T, 2T cos T. 2 sin T dikali dengan 1, ya 2 sin T. DT. DT-nya 0 per pi per 2. Ini integralnya seperti biasa saja. Sehingga hasilnya adalah P min 1. Itu baru sampai integral C1. Sekarang coba kita hitung integral C2. C2 F-nya ini bekerja sepanjang C2, berarti X-nya diganti dengan 0,
Y-nya diganti dengan 1, Z-nya diganti dengan Pi per 2 kali 1 min T. Sehingga F-nya ini berubah menjadi, ininya jadi 0, 2Z-nya menjadi 2 kali Pi per 2 1 min T, akhirnya jadi Pi kali 1 min T J. Y-nya 2Y-nya K-nya diganti jadi 2 karena Y-nya adalah 1. Dan DC2 DR2 DT-nya ini diturunkan terhadap T, ini diturunkan konstan, ini diturunkan terhadap T, ya hasilnya menjadi minus Pi per 2 K. Sehingga integralnya menjadi vektor ini dikali vektor ini. Karena ini tidak ada komponen J, maka yang dikali hanya komponen K, jadi minus Pi dt 0 sampai Pi, hasilnya adalah min Pi. Jadi usaha yang dilakukan sepanjang garis C2 adalah minus Pi. Kita akan lihat usaha yang C3. Yang C3, F-nya diganti sesuai dengan lintasan C3, X-nya diganti dengan T, Y-nya diganti dengan 1 minus T, Z-nya diganti dengan 0, sehingga F3-nya menjadi seperti ini. Jadi 2T, ininya jadi 0, ininya jadi 2 kali 1 min T. Seperti ini. Ininya juga kalau DR3-nya diturunkan terhadap T jadi 1, diturunkan terhadap T jadi minus J, tidak ada komponen K, sehingga integralnya menjadi F ini di dot ini 2T dikali dengan 1 min T, komponen K tidak ada jadi 0, komponen J tidak ada berarti 0, ya cuman ini hasilnya jadi 1. Sehingga kalau kita mau menghitung integral sepanjang 3 lintasan ini, ya berarti kita total. Tadi W1 kita udah hitung hasilnya Pi min 1, W2 hasilnya adalah minus Pi, W3 hasilnya adalah 1, jadi kalau itu adalah 0. Jadi ternyata untuk kasus ini gaya F bekerja sepanjang lingkaran tertutup ini totalnya adalah 0. Ya bukan berarti harus juga tidak 0 ya, meskipun X-nya beda-beda, tergantung lintasannya dan tergantung vektornya. Oke, ini adalah akhir dari session kedua ini. Jadi kalian tinggal coba latihan soal-soal seperti ini. Selamat mencoba.